Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, menjelang Pilpres 2024, suhu politik pun kian hangat. Meski dituding demi gengsi, sejumlah parpol telah berkoalisi. Tidak hanya menjuruskan beragam taktik politik, tapi ada pula yang sengaja berlaku picik. Kita nggak mau. Antum sayang Pak Anies. Antum peserta doang kan? Kalau Antum sama Pak Anies panitia. jangan begini caranya. Nggak bisa. Antum sayang Pak Anies. Kalau memang ini tidak perlu ada. Islam juga. Bukan. Bukan antum sayang Pak Anies. Iya, Kita nggak mau kejebak Pak Anies. Sebaiknya. Kalau kita memang sayang Pak Antum Anies, panitia ada bukan? mau berjalan hari ini. Ya, Kalau peserta udah diam. Antum mau peserta doang. Jangan iman dia sedikit kan bendera la ilaha illallah itu dengan HTI. Bukan. Kita nggak mau itu. Menjaga citra Pak Anies itu loh. Itulah kericuhan yang terjadi saat massa yang tergabung dalam Majelis Sang Presiden menggelar deklarasi untuk mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Kericuhan dipicu lantaran ada bendera yang mirip milik HTI bersanding dengan bendera merah putih di atas panggung deklarasi. Kericuhan mereda setelah bendera diturunkan dan deklarasi pun dilangsungkan. Namun benarkah ada penumpang gelap dalam deklarasi itu? Lalu apa dampaknya bagi citra Anies Baswedan? Jadi ketika Anies mencoba untuk kembali ke tengah, kembali kepada jalur yang inklusif, kelompok-kelompok ini banyak yang kemudian tidak ikhlas dan tidak rela ya. Sehingga kemanapun Pak Anies pergi, mereka ini terus menguntit dengan simbol-simbol Islamisme yang dalam banyak hal tentu sangat merugikan Pak Anies. Yang kedua, mungkin juga ada rekayasa sosial, politik yang entah ini dari mana datangnya, yang selalu ingin tetap mempertahankan persepsi publik bahwa Pak Anies ini adalah sosok yang sangat senang menggunakan identitas politik Islam sebagai variabel penting untuk melakukan gerakan-gerakan politik menuju jalan panjang 2024. Di tengah dua variabel ini yang saya kira menurut saya jalan yang paling terpenting, Pak Anies, tim sukses dan para relawannya harus melakukan investigasi secara serius, langsung laporkan kepada pihak kepolisian. Sementara itu, pasca membentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Partai Golkar, P3 dan PAN menggelar silaturahmi nasional di pelataran GBK. Namun kehadiran relawan Projo dalam pertemuan itu mengisyaratkan potensi mengusung duet Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Erlangga Hartarto. Celakanya, manuver politik relawan Projo itu membuat gerah PDI Perjuangan. Bahwa peserta pemilu adalah partai politik, di peserta pemilu partai politik, Pak. Ya. Bukan non-partai politik, bukan ormas, bukan LSM-LSM, ya. Partai politik, bukan Projo itu bukan partai politik. Partai politik, ya. Maka ya bicara dengan partai politik. Mengenai komentar-komentar mengenai kok ada ormas ikut dalam pertemuan itu, ya kami kan sebagai komponen anak bangsa yang juga concern dan memiliki banyak kesamaan dengan teman-teman di KIP. Sementara itu, lantaran diduga memberi sinyal mendukung Ganjar Nyapres, hubungan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati diisukan merenggang. Siapa yang bilang renggang bahwa saya dengan Ibu Mega itu sudah seperti ibu dan anak dalam sebuah keluarga besar. Jelas kan? Bahwa dalam perjalanan anak itu kadang ada yang bandel, ada yang nakal. Ya kan biasa, saya bilang tadi wajar. Jangan ditarik ke mana-mana. Berarti Bapak bandel, Pak, maksudnya gimana, Pak? Berarti Bapak yang bandel nih, Pak, kalau begitu. Gimana? Kalau Ibu milih A, Bapak akan ikut tetap A misalnya gitu. Jalan ya, Pak? Atau bandel, Pak? Bapak yang bandel berarti, anak yang bandel gitu, Pak. Ini tanyanya aneh-aneh aja. Bahwa kami ya dari dulu kekeluargaan. Jadi kalau mau istilahnya kan digoreng-goreng ya. Itu kan memang begitulah. Di luar poros Koalisi Indonesia Bersatu, PKB dan PKS mencoba bermanuver menjajaki untuk berkongsi dalam koalisi semut merah. Kenapa saya sebut semut merah?
koalisi semut merah karena yang kecil-kecil aja deh, coba. Yang gajah-gajah buat sendiri, kecil-kecil buat sendiri, diadu. Dengan sportif, tanpa saling curiga. Kan kita ini sering berkoalisi ya semut dengan gajah di satu tempat, ya semutnya juga nggak dapat peran apa-apa. Menyadari belum memenuhi syarat jumlah kursi di parlemen untuk mengusung capres-cawapres, PKS membuka pintu bagi parpol lain untuk bergabung. Di lain sisi, PKS juga membantah telah menobatkan Anies Baswedan sebagai kandidat capresnya. Ini terbuka, kita bisa dialog. Kalaupun juga yang di KIP mau datang ke kami juga nggak menolak. Ya misalkan kita bertemu lagi PAN atau Golkar mau ketemu jelas, wah cocok nih barang ini. Kalau PDI, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma masalahnya mau nggak PDI itu aja belum. Iya, pokoknya sebelum janur kuning melengkung, wah belum melengkung, maka keputusan masih belum selesai. Oke, yang kedua, pertanyaan tadi, apakah sudah patah arah dengan Anies? Siapa? Anies. Siapa yang sudah memutuskan PKS dengan Anies? Nggak ada. Anies itu buat Jakarta. Untuk nasional kita lihat lagi. Ada apa di balik koalisi semut merah itu? Manuver politik seperti apa yang tengah dimainkan PKB dan PKS? Apakah ini adalah sebuah pola koalisi yang kemudian memungkinkan untuk dilakukan? Ataukah ini adalah bagian dari bargaining position masing-masing untuk meningkatkan popularitas? Saya pikir yang kedua yang lebih memungkinkan. Tetapi kalau misal kemudian ini memungkinkan, ini adalah sebuah eksperimen politik yang sangat unik untuk menciptakan varian baru di tengah ruang politik identitas yang sedemikian rupa dieksploitasi. Kita tahu PKB dan juga PKS itu memiliki basis pemilih loyal yang sangat berbeda. Masing-masing basisnya adalah Islam, tetapi corak keislaman, pemikiran keislaman, kemudian demografi masyarakatnya that's completely different, sangat-sangat berbeda. Boleh-boleh saja mulai rajin bermanuver, asal jangan sampai keblinger. Silakan saja menjuruskan beragam taktik politik, asal tidak dengan cara-cara licik dan picik.